Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang zikir-zikir dan doa-doa dari kitab Al-Wabilus Shayyib. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ambil bab tentang zikir, bagaimana terhindar dari banyak hutang atau bisa lepas dari bahaya lilitan hutang itu. Fi dzikri alladzi yudfa'u bihi ad-dain wa yurja qada'uhu. Jemaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam kehidupan muamalah kita kadang-kadang kita berurusan dengan masalah tutup lubang, gali lubang gitu. Kita kadang-kadang butuh tentang masalah uang atau dana itu. Oleh karena itu banyak juga orang yang akhirnya sedih dan susah ketika tidak mampu untuk membayar, dan paling parahnya efek dari hutang itu amat sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas kesusahan atau kesedihan tidak bisa membayar itu, rupa-rupanya juga sudah banyak dialami oleh orang-orang terdahulu, termasuk di zaman Rasulullah SAW. Itu sudah banyak yang sedih ketika tidak mampu untuk membayar hutang itu. Oleh karena itu kita akan bacakan beberapa riwayat yang berkaitan tentang zikir dan doa, bagaimana kita bisa terhindar dari lilitan hutang. Jadi kalau berhutang itu tidak apa-apa, yang berbahaya itu kalau terlilit, jadi sudah tidak bisa kemana-mana gitu ya, kesana kena, itu yang berbahaya. Kalau berhutang masih biasa itu dalam muamalah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, fi Tirmizi an Ali radhiyallahu anna muqataban ja'ahu faqal inni ajastu an katabati fa'inni faqal ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika misla jabalin uhud dainan addahullahu anka qul Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Qala Tirmidzi, hadis hasan. Jemaah yang dirahmati Allah, di bab zikir ini diriwayatkan bahwa ada seorang muqatab yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Muqatab itu adalah seorang budak yang berjanji kepada tuannya akan membayar dirinya untuk bisa terbebas atau merdeka dengan jalan menyicil uang untuk bisa menjadi orang yang bebas, tidak lagi menjadi budak. Jadi itu muqatab. Jadi muqatab itu budak yang ingin menyicil dirinya, bayar kepada tuannya supaya nanti pada titik tertentu sudah merdeka, terbebas dari budak itu. Dia nyicil gitu ya. Nah, muqatab ini datang kepada Ali. Rupa-rupanya muqatab ini tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan cicilannya gitu ya. Cicilannya itu tidak bisa dicicil. Ini gimana gitu? Minta tolong kepada Ali, fa'in, minta tolong saya, katanya muqatab itu, saya tidak bisa bayar lagi ini, padahal sudah berjanji akan menyicil kepada tuanku untuk bisa menjadi orang yang bebas. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, maukah aku ajarkan kepada kamu
kalimat-kalimat ini atau zikir ini atau doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepadaku, yang kalau itu dibaca, maka andaikan kamu pun punya hutang sebesar gunung Uhud, maka kamu akan bebas dari hutang itu dan Allah akan membantu untuk membayar hutang itu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada mukatab ini, bacalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Nah, ini menarik luar biasa ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali, dan Ali ketika dimintai tolong oleh seorang mukatab untuk membayar, membantu cicilannya, tapi justru diberikan doa, diberikan zikir supaya kemudian terbebas dari lilitan hutang itu. Dan ternyata kalau kita perhatikan dari sisi makna dari doa dan zikir ini, tidak hanya pas untuk orang yang punya hutang, bahkan orang yang tidak punya hutang pun itu bagus untuk membaca doa ini, karena ini berkaitan dengan masalah kehidupan. Kalau diterjemahkan itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah, berikan aku kecukupan dari yang halal saja sehingga aku terhindar dari yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak, lalu berikan karunia kepadaku sehingga aku tidak butuh lagi selain dari engkau, atau selain butuh kepada engkau. Ini doa yang luar biasa. Memang Rasulullah mengajarkan kepada Ali untuk masalah hutang piutang atau tentang masalah kesedihan, kefakiran, ketidakmampuan dana dan sebagainya. Ini harus kita baca sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ali, dan Ali mengajarkan kepada mukatab ini. Hatta orang yang tidak punya hutang pun sebenarnya bagus untuk memahami doa ini. Nah, kalau Imam Al-Ghazali ternyata itu make doa ini dibaca, dan itu luar biasa hasilnya. Itu menurut beberapa murid beliau, pengamatan orang-orang yang kemudian, bahwa Imam Al-Ghazali itu suka baca zikiran ini atau doa ini habis salat Jumat 10 kali, tetapi beliau menambah dengan Asmaul Husna. Jadi yang saya baca tadi, lihat bacaan beliau itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahman ya Wadud, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Itu Imam Al-Ghazali punya bacaan seperti itu setiap habis salat Jumat ya, 10 kali. Dan beliau itu luar biasa hasilnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ada memang beberapa riwayat lagi yang berkaitan dengan masalah hutang piutang ini. Suatu saat Rasulullah melihat salah seorang sahabat yang ketika habis salat asar itu kok lesu gitu kan, duduk-duduk itu, termenung di pojok masjid itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa masalahmu? Ternyata dia mengemukakan sama Rasulullah, saya masih punya beban hutang ya Rasul itu. Tapi masih lumayan. Orang yang punya beban hutang masih sedih ini lumayan. Yang paling parah dan itu masuk sakit, punya hutang santai-santai aja gitu. Itu berarti orang sakit gitu kan. Orang sakit jiwa. Dan bahkan dia ratusan juta hutang santai-santai aja gitu kan. Hebat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan betapa luar biasanya tentang masalah hutang itu. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini riwayat Abu Umamah, maukah aku ajarkan bacaan ini, zikiran ini, kalau kau baca pagi dan sore maka dalam beberapa waktu ke depan kamu akan terbebas dari hutangmu ya. Ini yang sudah kita kenal, doa yang sudah biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Jadi ada 8 permohonan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang punya masalah ini. Jadi nanti saya pernah ditanya oleh orang yang memang masalah hutang itu banyak lah, orang berpikir masalah uang itu doanya kalau dikumpulkan semua gimana? Ya baca semua, enggak apa-apa saya bilang. Nah, riwayat yang kedua ini
Dikatakan sahabat itu kemudian 3 bulan berikutnya sudah berhasil untuk melunasi hutangnya. Dia baca pagi dan sore, dia rutin, lalu dia berikhtiar, lalu bisa bayar. Ya tentu syaratnya nanti ya sambil bayar ya, bukan cuma doa ya. Doa tidak bayar, ya tidak bisa terbayar itu. Jadi doa, zikir, terus dibayar sama yang punya, yang menghutangi. Jangan kemudian cuma bayar doa gitu. Nanti Allah akan bantu kata Rasulullah, dan itu terbukti ya permohonan itu yang kedua. Yang ketiga itu ada juga riwayat yang menyatakan bahwa doa itu juga diambil dari Al-Quran, yang sering biasanya ada relevansinya dengan masalah pelantikan, terus jabatan dan sebagainya, ternyata juga dibaca. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca. Jadi paling tidak ada 3 macam doa ini, ada 3 macam zikiran yang berkaitan dengan masalah hutang, atau bagaimana kita terbebas dari kesedihan tentang kefakiran yang membuat diri kita bisa berbahaya, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Dan itu nanti akan kita bahas luar biasa. Masih maukah nanti bapak dan ibu berhutang? Kalau sudah saya jelaskan nanti, masih maukah berhutang? Kalau Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu, karena nanti luar biasa efeknya itu. Nanti akan saya jelaskan. Jemaah yang dirahmati Allah, mari bersama-sama dulu kita baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Nanti kemudian yang kedua biasanya doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Min ghalabatid dain wa qahrir rijal ya. Nah, itu dibaca pagi dan sore. Kalau yang tadi itu bebas, hanya saja Imam Al-Ghazali itu punya kebiasaan habis sholat Jumat. Sedangkan yang ketiga yang di dalam Al-Quran itu boleh dibaca kapan saja, boleh digabung 3-tiganya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan betapa dahsyatnya tentang masalah hutang itu, sehingga kemudian kita harus berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya hingga dibayarkan hutangnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini menarik jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang mau meninggal dunia itu ternyata punya beban berat kalau masalah hutang itu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ruh seorang mukmin ketika sudah dicabut oleh Allah, maka itu tergantung kepada hutangnya sampai dibayar. Rupa-rupanya ini Rasulullah mengingatkan ada perhatian besar tentang masalah hutang itu, jangan main-main. Di dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa hadis ini berbicara tentang seolah-olah jiwa manusia itu ketika sudah berada di alam kubur maka tergantung kepada hutangnya. Dia akan merasa sakit karena menunda penyelesaian hutangnya. Berat. Mari kita nanti dengarkan terus bagaimana, apakah masih mau berhutang. Ya kalau masih butuh ya berhutang memang ya. Tapi paling tidak perhatikan dulu ini. Ada juga keterangan yang menyampaikan bahwa orang yang kemudian mati tapi dia masih meninggalkan hutang, dia tidak akan merasakan gembira, dia tidak akan merasakan senang, dia tidak akan merasakan lapang dengan kenikmatan karena dia misalnya sudah jadi orang baik sebelum kemudian kewajiban bayar hutangnya belum diselesaikan.
Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadirnya menyatakan begini, maksud seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya itu maknanya adalah pertama, terhalang dari kedudukan yang seharusnya dia sudah mendapatkan kedudukan yang bagus, mungkin dengan kebaikannya, tetapi kemudian dia tidak jadi mendapatkan kedudukan itu gara-gara dia masih punya hutang. Jadi terhalang dari masuk ke surga bahkan bersama rombongan orang-orang saleh kalau dia masih punya hutang. Di dalam kitab Subulus Salam itu Imam As-Sa'ani itu menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu tetap akan disibukkan walaupun dia sudah mati kalau dia masih punya hutang. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hutang itu adalah tanggung jawab yang berat ya. Bisa dibayangkan kalau hutang saja itu merupakan tanggung jawab yang berat, padahal itu yang menghutangi sudah ridho, apalagi kemudian itu mengambil punyanya hak orang lain dengan cara mungli, mencuri, korup dan sebagainya. Itu bahayanya luar biasa nanti, bahayanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa di dalam salat beliau ataupun di luar salat, selalu meminta perlindungan kepada Allah, di antaranya adalah perlindungan dari banyak dosa dan banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal, yang itu sudah kita baca tadi. Rasulullah suka baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku dari menjadi orang yang banyak punya dosa dan banyak punya hutang. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kenapa engkau selalu berdoa memohon kepada Allah terlindung dari hutang? Kalau dari dosa wajar gitu ya, memohon kepada Allah agar terhindar dari dosa, terlindung dari banyak dosa wajar. Tapi kalau berdoa terlindung dari banyak hutang itu apa? Apa engkau takut ya Rasulullah?" Terus kemudian beliau menjawab begini, "Innar rajula idza gharima haddasa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa." Sesungguhnya apabila seseorang itu berhutang atau terlilit hutang, maka kalau dia berbicara banyak bohongnya, dan kalau dia berjanji banyak dustanya. Kenapa kemudian berbahaya punya hutang itu? Kenapa Rasulullah berdoa kepada Allah agar terhindar dari banyak hutang itu? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, bila seseorang itu terlilit hutang, bila seseorang itu kemudian banyak hutangnya, maka nanti dia punya kebiasaan, akan terbiasa ketika berbicara banyak bohongnya. Bodoh. Sudah itu, dan itu pasti dibuat-buat, sudah dusta sudah, dan bila berjanji pasti luput itu. Nah, tentu saja ini adalah ajang untuk cepat menjadi orang munafik gitu. Sudah ngomongnya bohong, janjinya tidak ditepati, setiap hari ngarang-ngarang supaya berbohong setiap hari itu. Dan itu yang berbahaya. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengajarkan doa agar terhindar dari lilitan hutang, karena kita tidak akan menjadi orang benar, punya kemungkinan besar untuk menjadi orang yang tidak benar dengan hutang itu. Nah, saya sampaikan lagi hadis dari Muhammad bin Jahsy radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari kata beliau, kami ini bersama dengan Rasulullah duduk-duduk di penguburan ya, di pekuburan, duduk bersama Rasulullah di satu pekuburan jenazah itu. Lalu kemudian suatu saat Rasulullah ketika duduk-duduk bersama sahabat, wajahnya melihat ke atas, ke langit, lalu kemudian beliau menyatakan begini, setelah itu melihat ke langit sambil menyatakan, "Subhanallah,
madza nuzzila minat tasydid. Subhanallah, betapa beratnya ancaman yang diturunkan ini ya Allah. Kami para sahabat waktu itu diam, kata Rasulullah, diam mendengar Rasulullah menyatakan subhanallah, begitu sangat beratnya ancaman ini. Kami para sahabat waktu duduk-duduk bersama Rasulullah itu diam. Padahal kami masih bertanya, kenapa kok tiba-tiba Rasulullah menyatakan ini ancaman berat gitu kan. Baru kemudian, kata perawi hadis ini, baru kemudian besok harinya kami berani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadat tasdid alladhi nuzzila. Ya Rasulullah, ancaman berat apa yang turun dari Allah kepada engkau kemarin waktu kumpul-kumpul kemarin, waktu di penguburan, kok tiba-tiba engkau mengatakan begitu? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan kutila fi sabilillah summa uhiya summa kutila wa alaihi dain ma dakhalal jannah hatta yugda anhu dainuhu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh fisabilillah, kemudian dihidupkan lagi kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, sementara dia mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga dia bisa melunasi hutangnya. Subhanallah, luar biasa ini. Kita memahami bahwa amal jihad itu, mati di jalan Allah fisabilillah itu amal yang utama sudah. Sampai kemudian berulang Rasulullah menyatakan dia kemudian hidup lagi, artinya diberi kesempatan karena memang pahalanya besar itu, syahid itu. Terbunuh lagi, syahid lagi, terbunuh lagi, kemudian syahid lagi, itu pahalanya kan luar biasa. Tapi dia tidak akan masuk surga sampai dia bisa membayar hutangnya. Selaras dengan itu, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menegaskan, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosa-dosanya kecuali hutang. Kita memahami itu bahwa amal jihad itu luar biasa, tetapi ternyata bisa menjadi bermasalah kalau masih punya hutang. Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqar ruh al jasad wa huwa bari'un min salasin al kibru wal gulul wad dain dakhala al jannah. Apabila ruh telah terpisah dari jasad sedang dia terbebas dari tiga hal, dia terbebas dari tiga hal ini, maka dia pasti akan masuk surga. Terbebas dari rasa sombong, terbebas dari korup atau gulul, dan kemudian terbebas dari hutang, maka dia pasti masuk surga. Luar biasa. Jadi salah satu yang bisa menghalangi orang masuk surga itu adalah ad-dain, hutang. Jadi sebenarnya kalau dia seorang mukmin yang baik, muslim yang baik, ketika sudah meninggal dunia dan dia terbebas dari tiga hal itu, yaitu sombong, korup atau gulul, dan dia terbebas dari hutang, maka dia akan masuk surga. Jadi berat. Jadi hutang itu juga masih menjadi persoalan yang besar. Saya ingin lanjutkan lagi. Ini riwayat dari Jabir radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat enggan, tidak mau untuk mensalatkan jenazah yang masih punya hutang. Lalu karena Abu Qatadah waktu itu menyatakan, biar saya yang nanggung ya Rasulullah, biar saya yang nanggung ya Rasulullah tentang hutang jenazah ini, biar saya yang nanggung. Maka baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk mensalati jenazah itu.
Lah, besoknya Rasulullah tanya sama Abu Qatadah itu, yang menjamin itu, sudah kamu bayar? Yang kemarin itu sudah meninggal itu, yang kamu katanya mau nanggung. Sudah barusan ya Rasulullah, sudah barusan ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang baru dingin. Sekarang baru dingin itu jenazah itu. Kulitnya baru dingin, baru tenang. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu sekalian? Kalau orang tua kita mati, punya banyak utang, anak-anaknya tidak ada yang mau bertanggung jawab, panas itu. Kalau Rasulullah memberikan gambaran al-an baradat alaihi jildu, itu baru tenang, itu sudah, mayatnya sudah tenang sekarang karena sudah dibayar utangnya, baru dingin. Berapa waktu, hitungan setiap waktu ketika misalnya ada orang tua yang meninggal dunia dengan punya utang, anak-anaknya itu mampu semuanya, tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab dan bahkan bakhil untuk memberikan pelunasan terhadap hutang orang tuanya. Dan itu masih musyawarah kelamaan. Tiap hari bingung semuanya, bingung lagi. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sehingga hutang itu sesuatu yang berbahaya bila kemudian tidak dilunasi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhfu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Jangan kalian membahayakan diri kalian setelah diberikan keamanan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah. Apa yang membahayakan itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, hutang. Jadi di akhirat pun nanti apabila ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang, maka cara membayar dan cara melunasi hutangnya tidak lagi dengan membayar pakai uang, karena di akhirat tidak ada dirham, tidak ada dinar, yang ada adalah kebaikan dan kejelekan. Sehingga cara membayar hutang orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang, maka bayarannya adalah kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Betapa berbahayanya kalau nilai amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi pembayar hutang kita. Padahal nanti di akhirat itu sedikit amal, nilai pahala itu begitu sangat berharga untuk bisa membuat timbangan mizan itu lebih banyak kebaikannya. Tapi kalau kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu, pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan, dipaksa harus untuk membayar hutang-hutang kita yang tidak terbayar di dunia, maka akan menjadi orang merugi dan bahkan bisa menjadi orang bangkrut gara-gara masalah hitungan hutang. Man mata wa alaihi dainun falaysa dinar wala dirham walakinnaha alhasanat wassayiat, rawahu Ahmad. Jadi nanti bayarnya itu pakai amal pahala itu. Iya, kalau kita kemudian amalnya masih banyak itu. Kalau kemudian itu sudah habis, bahkan tidak punya nilai amal yang, alhamdulillah, betapa sangat luar biasanya masalah dain. Jadi dengan demikian menjadi penting diingat, terutama bagi para ahli waris, setelah proses penguburan itu segera menguburkan jenazah, maka segera untuk melunasi hutang-hutang yang meninggal dunia dan menjalankan apa yang menjadi wasiat ya. Mbak diwasiatin yusi biha audain. Jadi yang harus dilakukan oleh ahli waris itu adalah jangan sudah menghitung-hitung dan mulai merencanakan bagaimana cara membagi warisan. Tetapi orang-orang, anak-anak, para ahli waris yang kemudian berbakti kepada orang tuanya adalah tidak ada pikiran itu dulu.
hilangkan dulu pembagian warisan itu. Kewajiban yang harus dilakukan untuk menenangkan jenazah yang sudah meninggal itu adalah membayar hutang-hutangnya dan menjalankan apa yang menjadi wasiatnya. Jadi hutang-hutang itu harus dibayar, ya. Jangan keburu dibagi. Ya. Kumpul dulu ahli waris, lalu kemudian ini gimana? Punya utang apa enggak? Bapak punya utang enggak? Ibu punya utang? Berkumpul dulu. Jadi nanti kalau kemudian masih punya utang, jual saja harta ini. Jual saja rumah ini. Jangan kita berpikir untuk masalah segera itu. Kita janjiin kepada yang utang, datanglah. Makanya hakul adam itu kan datang. Makanya kalau kita mau meninggal dunia itu paling tidak yang harus kita lakukan adalah di samping kita minta maaf hakul adam, ya, kita pada Allah dulu. Makanya adalah Allah marzuqni taubatan nasuha qablal maut. Minta kepada Allah nanti kalau kita sudah meninggal dunia dalam keadaan sudah termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, sudah diterima taubat kita kepada Allah atas dosa dan kesalahan. Lalu kemudian hakul adami, masalah-masalah kemanusiaan, minta maaf kepada saudara-saudaranya, minta maaf kepada tetangga, minta maaf kepada teman-teman, kepada sahabat, ikhlaskan, ridhokan, jangan ada salah, ya, itu bagus itu. Makanya saya senang punya teman itu, setiap ketemu maaf ya sepora ya, padahal tidak punya salah dia, tapi selalu minta maaf. Jangan nunggu telasan, ya, nanti keburu mati. Itu ada orang nunggu telasan juga kan, itu nunggu mau maaf-maafan, nunggu karena gengsi, sudah tahu bahwa memaafkan itu pahalanya besar. Nunggu telasan, para tina marina telasan tahu disman kok satia ya. Belum telasan meninggal dunia itu sudah tidak minta maaf. Itu hakul ada melakukan itu. Termasuk yang ketiga persoalan hutang. Jadi persoalan dosa-dosa kesalahan, minta tobat kepada Allah itu di akhir hidup kita itu mudah-mudahan tergolong orang tobat. Nanti hakul adami itu, ya datanglah maaf. Jadi kita tetap, dia tidak memaafkan biarkan aja. Jadi kan ceritanya ada yang tanya itu sama Rasulullah, ya Rasul, saya sudah minta maaf atas kesalahan saya, tapi dia kok pengko gitu kan, egois, tidak mau memaafkan sampai berapa kali gitu kan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, nanti Allah akan menghisap. Kalau cara meminta maaf kamu sudah benar, kamu sudah tetap melakukan kebaikan walaupun dia tidak mau memaafkan, kamu terus berbuat baik, minta maaf, terus berbuat baik, tapi dia tetap begitu, nanti akan dihisap oleh Allah. Nanti bahkan dia akan ditaburi dengan abu dari neraka karena dia tidak mau memaafkan. Tapi dengan catatan sudah terus minta maaf dan terus berbuat baik. Karena kadang-kadang ada, Pak, saya sudah minta maaf tapi baru sekali, Pak. Orang namanya masih sakit hati kan, masih lama tuh. Kok enak dia nempeleng orang, mukul, setelah itu engkau sapora ya, ki sakit, terus setelah itu engkau minta maaf lah, tak sapora. Wah, itu salah. Jadi nanti penghisapan itu berulang-ulang. Sampean itu mukul orang sampai sakit misalnya, terus cuma minta maaf sekali. Oh ya janganlah sampai dia luluh. Tapi kalau dia terus tidak memaafkan, itu nanti Allah yang menghisap. Karena nanti Allah dalam konteks kemudian bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq itu ditawari, kalau kamu mau bersikeras tidak memaafkan saudaramu, bagaimana seandainya aku, kata Allah, juga tidak mau memaafkan dosa-dosa dan kesalahanmu itu? Masuk neraka kamu, mau milih mana? Mau dapat ampunanku dengan jalan kamu memaafkan saudaramu itu, memilih itu, atau kau tetap tidak mau memaafkan? Ada orang yang egois, mas ke nangis deras sampai dia tak ada maaf, betul, sakit, tak bisa dah. Nah, itu ada orang begitu, Pak. Ada sampai mati-mati seperti itu, Pak. Memang tetap akan dihisap itu nanti. Tapi kerugian buat dirinya karena dia tidak memanfaatkan momentum memaafkan. Kenapa? Karena di antara 3 amalan yang unlimited pahalanya itu adalah memaafkan. Jadi 3 amalan yang unlimited itu puasa, memaafkan, dan sabar. Kalau puasa sudah sama-sama kita tahu kan, bahwa Allah sendiri yang akan balas ganjarannya orang yang berpuasa, karena dia luar biasa. Allah sendiri yang membalas, artinya unlimited, Allah, sekehendak Allah itu. Yang kedua memaafkan. Jadi memaafkan itu memang gak gampang, berat, makanya unlimited pahalanya itu.
Dan yang sabar itu adalah innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu unlimited pahalanya, karena dia berada dalam itu. Nah, dia punya momentum memaafkan, tapi dia egois. Bahasa kita itu kalau dia tidak punya kecerdasan spiritual, dia bodoh sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq saja kan masih mau memaafkan itu kepada Mistah bin Usasa itu, walaupun dia sudah memfitnah putrinya Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang berselingkuh. Dia yang memfitnah, padahal dia dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian dipilih, dia tidak akan bantu lagi. Jadi Abu Bakar itu karena sudah mangkel, punto mas afitnar ya, bahasanya kan gitu kan, wajar manusiawi kan, kelar ya, tina teki. Akhirnya setelah ada kabar bahwa Aisyah itu bersih, ya, awalnya kan berniat untuk tidak membantu lagi itu Abu Bakar, tapi kemudian ditawarkan oleh Allah, jangan kamu menghalangi untuk membantu orang lain ketika kamu mendapatkan rezeki dari Allah. Maukah engkau dapat ampunan dari Allah, maaf dari Allah, tetapi kamu kemudian memaafkan kesalahan orang lain juga? Aku lebih memilih itu ya Allah. Akhirnya apa? Abu Bakar tetap memberikan bantuan kepada Mistah bin Usasa, bahkan ditambahi katanya. Ditambahi loh Pak. Hebat. Kenapa? Karena dia ingin mendapat ampunan dari Allah. Tapi kalau kita egois, latinara, sambil tak jelas itu, latinara, terus itu sampai pagi tak apa, wah sudah. Itu momentum itu. Tapi sekali lagi ini tidak mudah, manusia itu tidak mudah. sudah terlalu sakit. Sudah manusia itu seperti itu. Nah, jadi kalau kembali kepada persoalan ini, jadi sangat rugi kalau kemudian kita mati meninggalkan banyak hutang itu. Kalau ahli waris itu paham, ya, tidak ada masalah. Makanya nanti kan ditulis itu. Nah, kenapa ditulis? Supaya kalau kita mati kemudian ahli waris bisa baca. Kita ini kadang-kadang aneh kok. Perintah di dalam Al-Quran sudah jelas. Ayat yang paling panjang itu berbicara tentang hutang di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat yang paling panjang itu berbicara tentang bila kamu berhutang faktubuhu, ya, tulis. Nah, sekarang kan banyak yang tidak nulis itu, ya, sehingga kemudian bermasalah itu. Iya kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu maksudnya tidak mau, tidak ridho sebenarnya jadi masalah itu. Ya. Jadi kalau bapak berhutang atau ibu berhutang, suruh tulis kwitansi, jangan tersinggung. Nah sekarang ini aneh, punya hutang ya ini saya tulis, waduh, tulis cek perak segitu ya. Nah itu katanya mau minta Al-Quran, ini gimana sih, baca Al-Quran apa tidak? Ya itulah kesalahannya, karena Quran tidak hidup. Betul bahwa Quran itu menjadi sebuah bacaan yang punya nilai pahala besar, tetapi kalau menjadi hidup kan luar biasa tuh. Saya sering sampaikan itu. Surat Yasin itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Tapi kalau kemudian lebih dihidupkan lagi akan lebih hidup itu. Ya. Satu ayat saja dibahas. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu sudah luar biasa kan. Allah akan mencatat apa yang dilakukan, lalu kemudian apa-apa yang kamu tinggalkan, jejak yang kamu tinggalkan kan jadi hidup. Jadi Pak Pranggono itu pernah neliti bahwa surat Yasin itu 78% ayat-ayatnya untuk orang hidup gitu ya. Untuk orang hidup, bukan untuk orang mati saja ya. Artinya kalau kita kemudian menghidupkan itu sungguh luar biasa itu. Bukan hanya sebagai sebuah bacaan saja, tidak. Itu luar biasa, itu petunjuk hudalil muttaqin kok itu. Betul secara reading gitu, bacaan itu akan punya pengaruh, tapi kalau hidup kan luar biasa. Termasuk tadi itu. Nah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan apabila kamu berhutang tulis, ada saksi yang perlu. Jadi suatu saat kalau ada masalah dengan orang yang meninggal dunia, suatu saat mati mendadak misalnya, catatan sudah jelas. Bahkan para sahabat dulu, orang-orang salaf dulu itu, apa yang dibawa bantalnya itu? Catatan hutang. Jadi biar terbuka, biar tahu nanti kalau ada apa-apa. Sekarang kan enggak. Cek, lebih ya, nganem. Yang paling parah itu, ini yang paling parah, nanti kita akan sampaikan adab-adab hutang itu.
Yang berhutang itu harusnya kan mendoakan yang baik buat yang menghutangkan kebaikan, tapi ndak minta doakan mati ya Allah lupa deki tak usah majar itu kan, itu lebih parah itu. Insyaallah. Padahal sudah tahu tadi kan betapa beratnya persoalan hutang itu, sampai ruh seorang mukmin yang sudah tercabut dari jasadnya, dia akan tergantung kepada hutang itu. Bahkan orang yang sudah mati syahid sekalipun, bolak-balik dia mati syahid, tapi dia tidak akan kemudian mudah masuk surga sebelum urusan hutangnya selesai, dan itu dibayar dengan kebaikan. Rasulullah pun enggan untuk mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Bahkan Rasulullah memberikan gambaran sebelum dibayar hutangnya, dia tidak akan merasa tenang di alam barzah dan alam kubur. Masihkah mau berhutang? Masih apalagi wah berat ini. Jadi Bapak Ibu kalau berhutang boleh, itu amalan yang sudah diajarkan dalam agama, boleh, cuma yang jelas gitu. yang jelas tulis gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa? Doakan mudah-mudahan saudaranya yang punya utang diberikan kemudahan Bapak ya, rezeki. Ya Allah berikan rezeki dia sehingga bisa bayar utang. Jangan kemudian yang sekarang kan justru takut mau minta hutang ya, mau nagih hutangnya takut karena dia marah ya. Itu orang punya utang itu tidak enak kok. Makanya kan disebutkan tadi Rasulullah kan berdoa begitu, apa diantaranya berbicara bohong, ketemu orangnya dari jauh sudah palangnya. Orang mau silaturahim sudah takut ke rumahnya. Aduh, anak ya boleh. Padahal itu enggak sudah kan. Nah, saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya pinjaman, ya, pinjaman yang baik, ya, qardun hasan. Ada juga pinjaman yang tidak baik, yaitu pinjaman ribawi. Nah, pinjaman yang baik atau qardun hasan itu ada dua. Yang pertama adalah pinjaman seorang hamba untuk Rabbnya, seperti infak, sedekah, masjid ini ya, tidak apa-apa. Jadi istilahnya Bapak infak fisabilillah itu adalah memberikan pinjaman kepada Allah. Wah, nanti balasannya itu luar biasa. Jadi infak fisabilillah untuk masjid, untuk sekolah, untuk hal-hal kebaikan umum, itu adalah nilainya merupakan pinjaman yang baik karena meminjamkan harta kita kepada Allah. Itu pinjaman yang baik. Kemudian yang kedua adalah pinjaman seseorang kepada orang yang mau berhutang. Jadi Bapak kalau memang ada kelebihan, lalu kemudian ada yang mau berhutang, tidak mengganggu perekonomian kita, maka itu pinjaman yang baik. Beri pinjaman kalau memang dia memang butuh. Nah, tentu ada adab-adabnya. Saya singkat saja. Adab orang yang berhutang pertama itu berniat untuk membayar atau melunasi. Ini kadang-kadang ada orang yang berhutang, latina lah mau deki, pokoknya hutang lo. Jangan. Rasulullah SAW menyatakan, man akhada amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu, wa man akhada yuridu atlafahullah. Siapa yang meminjam harta dari orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, pasti Allah akan bantu untuk mengembalikannya. Tapi kalau dia kemudian meminjam harta orang lain dengan jalan untuk menipu dia, tidak akan bayar, maka suka nadeki, Allah akan memusnahkan dirinya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib memenuhi janji dan berkata jujur kepada orang yang meminjamkan barang atau harta itu. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, inna khiyaran nas ahsanuhum qada. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam membayar hutang. Ini penting juga. Ini luar biasa Pak. Bapak pinjam uang, janji tanggal 10, lalu Bapak bayar tanggal 5 sebelum waktunya, itu Bapak dapat pahala dari Allah. Apa enggak hebat? Nah kalau sekarang enggak, sudah tanggal 10 diolor-olor ratinar lu mek lepar waya. Itu sudah tidak punya adab lagi itu. Harusnya itu sebelum waktunya itu disebut manusia terbaik. Manusia yang baik itu adalah saat dia meminjam dan dia kemudian sebelum waktunya bayar, dia sudah bayar, itu dapat pahala dari Allah. Dan yang ketiga adalah membayar tepat pada waktu, tidak menunda-nunda. Nah, yang keempat adabnya mendoakan kebaikan pada orang yang meminjami. Nah, sekarang itu kan terbalik itu. Dah malah epoci
Malah batir lupa, batir batir itu tidak doakan yang baik malah dimusuhin itu. Sudah dibaikin musuhan itu. Hebat. Islam itu luar biasa, Pak. Jadi suami istri itu harus saling berebut untuk minta maaf. Kalau ini yang meminjami berebut untuk baik, yang menghutangi berebut untuk baik, yang begitu juga yang berhutang. Nah, sekarang adab yang memberi hutang, bersikap baik dalam menagih hutang. Jadi memberi tempo dan kelonggaran itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Bagi yang mempunyai kemampuan itu memberikan tempo dan kelonggaran. Ada hadis yang luar biasa. Saat ada seorang yang kemudian mau dicabut ruhnya, malaikat mau tanya, mau dicabut ruhnya itu, tanya, kamu punya kebaikan enggak? Karena dia merasa tidak punya banyak kebaikan, enggak ada. Karena dia banyak, pokoknya enggak ada itu kebaikannya. Tapi saya ingat pernah saya menghutangi orang, dia kemudian tidak mampu bayar, saya beri tempo, bahkan saya relakan. Dengan itulah kamu masuk surga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kira-kira menghutangi masjid, menghutangi apa ya, pamalopal latina lopang kok lah. Itu luar biasa itu ya. Ndaklah, ya itu bahasanya, kalau bahasa secara umum itu paling tidak ketika ada seorang yang mau dicabut oleh malaikat maut, ternyata dia ditanya, kamu merasa yakin punya kebaikan yang kira-kira diterima oleh Allah? Karena dia merasa tidak yakin, tidak ada ya, tapi aku pernah rasanya punya menghutangi orang lalu kemudian memberikan kerelaan untuk tidak bayar karena dia tidak mampu. Itu yang menyebabkan dia masuk surga karena itu. Insyaallah, subhanallah. Nah, yang berikutnya terakhir adalah adabnya adalah orang yang menghutangi tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan yang kita kenal dengan riba itu, atau menjadi rentenir ya. Jadi keduanya harus saling berlomba untuk berbuat baik. Kesimpulannya, hati-hati tentang urusan hutang, karena itu akan membuat kegelisahan tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat urusannya. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada juga bacaan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatin wa qahrir rijal. Boleh ditambahi dengan ayat di dalam Al-Quran yang jadi doa tentang ini juga, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau tiga ini kemudian dipakai, insya Allah kita tidak akan terlilit dengan hutang yang itu akan membahayakan. Tapi tetap harus bayar ya, dengan uang, tidak bisa dengan bayar dengan doa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari terlilit hutang sehingga kita akan membahayakan diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.